Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal tahun 2025. Kita percaya hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang untuk menebus kita semua dan menyelamatkan kita semua. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Saat ini kami mau datang mempersembahkan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Hati kami, hidup kami, biar kami selalu berkenan kepadamu Tuhan. Kami menyatakan Engkau kudus dan Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us, all who will believe,
will sing the ages to the land. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the law. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above
hadir di tempat ini Tuhan. Hari ini kami mau memuji Engkau, meninggikan karena Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Karena Engkau hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Kami menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Setiap kita yang percaya dan bersuka cita, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Merry Christmas. Siap menari buat Tuhan, amin. Joy to the world, the Lord has come.
hatinya katakan siap menari buat Tuhan. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia. Ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sama-sama katakan. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, sama haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberi persembahan pertama, persembahan ibadah raya. Sambil kita siapkan di amplop berwarna biru. Yang sudah siap, silakan angkat amplopnya. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini, di hari Natal ya Bapak, kami merayakannya bersama-sama di gereja ini ya Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan pertama ya Bapak. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat memberi, saudara
kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami murid-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Dari setiap firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami, bertumbuh berbuah, dan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah eleos, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah,
penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang Ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran.
Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai, it is finished. Kepadamulah nyawaku kuserahkan." Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa, darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita
hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat
pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab. Tetap melayani walaupun lelah. Dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbersatu. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Amin, amin, amin. Nah, saudara, menanggapi daripada firman Tuhan, kalau kita lihat Natal, saudara, Natal bukan hanya mengenai perayaan. Saudara harus ingat itu bahwa Natal bukan hanya perayaan. Kalau kita dengar firman Tuhan tadi, bukan hanya tentang kelahiran Kristus. Natal adalah Allah berkenan hadir ke bumi, menjadikan dirinya sama seperti saudara dan saya. Allah menjadi manusia supaya kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, Allah yang datang ke bumi menjadi sama seperti saudara dan saya, ya, hanya satu bedanya, Dia tidak berdosa. Karena tidak berdosa itulah maka Dia dapat mengalahkan dosa untuk supaya saudara dan saya mengalami kemenangan daripada setiap kuasa dosa dan akibat dosa. Oleh sebab itu, saudara, dalam peristiwa Natal kita sedang mengingat satu hal. Dan kita menyatakan satu hal, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Klik. Nah, saudara, jadi pada waktu Natal kita rayakan, entah orang saudara percaya Tuhan Yesus atau tidak, memahami Tuhan Yesus, hanya memahami, mengerti tentang Tuhan Yesus, setiap mereka selalu berkata gini, Merry Christmas, Selamat Natal. Tapi bagi saudara dan saya, Natal harus menjadi satu peringatan bagi kita, satu pernyataan bagi kita bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kalau mau ke sorga.
Yesuslah satu-satunya jalan, klik. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus yang menjadi jalannya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau Yesus hanya satu-satunya jalan, maka nggak ada jalan lain. Itu artinya kalau saudara mengalami kesusahan, mengalami apapun, saudara nggak ada tuyul, nggak ada setan yang bisa saudara andalkan. Hanya Yesus namanya. Karena di bawah kolong langit ini, klik, nggak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Jadi tidak ada nama siapapun saudara, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan aku ini bisa menyelamatkan engkau. Aku ini jalannya, nggak ada. Hanya Tuhan Yesus. Jadi saudara, di dalam peristiwa Natal ini, satu hal yang harus saya mau katakan kepada kita, itu menguatkan dan meneguhkan kita dengan satu hal yang pasti. Bahwa saudara dan saya ketika percaya Tuhan Yesus, itu saudara telah memutuskan dalam hidup saudara memilih hal yang tepat. So saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan telah datang, tadi kita telah diuraikan dengan jelas bahwa Yesus mati dengan sengsaranya gimana saudara ya. Dia mati bagi saudara dan saya. Bagian saudara dan saya, itu namanya respon kita. Gimana tanggapan kita? Bagiannya Tuhan, klik. Bagiannya Tuhan saudara, itu namanya kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa sih saudara? Kasih karunia itu artinya saudara, gua kasih lu tanpa imbalan apa-apa. Tapi bagian lu juga gak bisa nuntut gua untuk melakukan apa-apa. Itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah kerelaan daripada Tuhan kepada kita. Dan kita tidak bisa menuntut lebih. Kenapa orang ini diberkati lebih banyak dan ini lebih banyak dan lebih kurang? Enggak. Kasih karunia itu adalah kedaulatan daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara, jadi kasih karunia itu artinya Tuhan memberi, itu bukan kewajiban Dia. Dan yang kita terima juga kita tidak mempunyai hak untuk menuntut Dia. Itulah kasih karunia. Jadi saudara, anugerah itu bukan satu iman yang imbal balik. Jadi iman untuk menanggapi kasih karunia itu bukanlah satu cara imbal balik. Imbal balik itu artinya gini saudara, banyak orang Kristen yang salah kaprah untuk hal ini. Kasih karunia itu saudara berbicara tentang kita itu dapat keselamatan bukan karena usaha kita. Bukan karena kemampuan kita. Kalau kita rajin saudara ke gereja, kalau kita sungguh-sungguh beribadah, oh kita diberkati. Sebetulnya itu pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar adalah semua yang kita dapat itu karena kasih karunia. Dan kita rajin itu karena kita menanggapi kasih karunia Tuhan itu. Karena Tuhan begitu sayang, jadi saudara nggak ada. Bagian kita itu sebetulnya hanya meresponi, klik. Nah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi sumber kita itu diberkati atau enggak, itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga saudara, dia katakan karena bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh sebab Yesus jadi kutuk di atas kayu salib supaya kamu dan saya enggak dikutuk, supaya berkat Abraham itu turun dalam hidup kita. Jadi semua sumbernya di situ, klik. Nah, saudara, oleh sebab itu Yohanes 3:16 tadi katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, hanya orang yang percaya, bukan orang yang tahu tentang Yesus, bukan orang yang hanya kenal, tidak, tapi percaya dulu. Percaya itu saudara baru bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu yang tidak binasa. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, klik. Nah, jadi saudara,
Kalau saudara nggak mau binasa, cuma satu jalannya. Respon manusia adalah disebut iman. Iman itu artinya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan ini yang nggak mungkin, tapi jadi mungkin bagi Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, mari kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Saudara, bagian saudara dan saya nggak ada lain. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita mau. Dan kita bilang, Yesus, aku mau. I need, aku butuh, aku perlu engkau. Itulah yang menyambung kasih karunia dan iman itu. Itulah terjadi keselamatan. Klik. Nah, saudara, oleh sebab itu, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Jadi manusia menanggapi kasih karunia Tuhan itu harus dengan iman. Iman itu artinya percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun belum tahu. Percaya walaupun belum ngerti. Percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu, itulah yang paling tepat. Itulah yang harus kita lakukan. Klik. Nah, oleh sebab itu saudara, pada waktu saudara terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu memberi saudara metrai, saya metrai. Di dalam kita itu ditaruh Roh Kudus dalam kita. Itu sebabnya saudara tadi dikatakan, waktu kita terima Tuhan Yesus, itu saudara yang telah Tuhan yang lakukan di masa lalu, masa sekarang, kita mesti hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu tanggapan kita. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dulu kita pembuat dosa, sekarang kita tinggalkan dosa dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu kita pembohong, sekarang kita beritakan kebenaran. Kita harus menjadi makin serupa seperti Kristus. Kenapa? Tujuan akhir kita untuk meraih karunia itu, saudara. Masa sekarang ini kita berjalan dalam iman. Tapi iman kita itu akan digenapi di masa yang akan datang. Ketika sangkakala Allah berbunyi. Dikatakan firman Tuhan, orang yang mati dulu dalam Tuhan, orang yang mati percaya pada Tuhan sungguh-sungguh itu, mereka akan dibangkitkan dulu. Mereka beroleh tubuh kebangkitan seperti Kristus. Tapi saudara, kalau kita belum waktunya untuk kembali, pada waktu sangkakala itu berbunyi kita masih hidup dan percaya Tuhan Yesus, kita akan diubah sekejap memiliki tubuh kemuliaan. Adakah engkau rindu untuk hal itu? Inilah Natal. Natal itu sebetulnya bukan hanya kelahiran, tapi Natal mengingatkan kita untuk satu kerinduan, berkata Tuhan, aku ingin bertemu dengan engkau. Aku ingin berjumpa dengan engkau. Aku ingin hidup selalu bersama dengan engkau. Mari kita bangkit berdiri. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, saya mengajak engkau di Natal ini. Saudara, Natal bukan hanya perayaan kelahiran Yesus, tapi biarlah menjadi satu ingatan, satu keputusan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus. Selama kita masih berjalan di atas muka bumi ini, Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh pegang firman Tuhan.
merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dengan trust and obey, dengan penuh keyakinan, dengan iman yang penuh dan taat pada Tuhan. Jika Natal tahun ini Engkau berkata, Tuhan, ini aku meresponi akan panggilan-Mu, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Dengan satu nyanyian ini kita meresponi akan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Aku perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan sekali lagi. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Angkat suaramu, angkat hatimu sembah Dia. Urala tabala bala bala basanaya. Urala nama syadaka lala nama sana. Kita bakar lala nama si. Kita bakar lala nama syadaka. Urala tabala bala 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 basyadaka lala nama. Ya la la bala 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 basyadaka. Oh, la nama syadaka lala nama. Ya la la bala 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 basyadaka. Ya la la nama kara la nama syadaka. Ya la la bala 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 basyadaka. Roh Kudus, bawa kami terus untuk berjalan di dalam keyakinan dan taat akan firman-Mu. Kalau masih ada Tuhan kelemahan, ada dosa, kami mohon untuk Engkau mengampuni kami, sehingga kami berjalan setelah Tuhan kami merayakan Natal tahun 2025 ini. Kami berjalan dengan segenap hati, dengan tuntunan dan pimpinan-Mu. Dan hidup kami meresponi kasih karunia-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Karena kami rindu Tuhan. Bukan hanya rindu, tapi kami ingin, kami mau Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami akan datang dan bertemu. Dan Engkau berkata, kami hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Engkau lihat jemaat-Mu satu persatu. Biarlah kasih karunia-Mu turun dalam hidup mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mereka yang Tuhan sakit disembuhkan. Oh ralana basyada karalana bala 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 bala. Oh Tuhan,
Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, mereka yang bekerja, Engkau berjanji Engkau mengangkat mereka jadi kepala, bukan jadi ekor. Angkat mereka tahun ini Tuhan, tahun yang akan datang kami akan masuk. Mereka diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Selalu naik Tuhan, bukan turun. Penghasilan mereka Tuhan Engkau tambahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak mereka Tuhan berikan Tuhan takut akan Tuhan. Anak-anak mereka Engkau berikan hikmat dan kecerdasan, sehingga anak-anak mereka Tuhan lebih cerdas daripada anak yang lain karena Engkau. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah dalam hidup kami orang melihat Engkau memancar melalui hidup kami. Yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal. Silakan duduk saudara. Saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu akan menyanyikan pujian Jesus Love Me dan akan diiringi oleh Abigail di keyboard. Mari kita saksikan. Sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu sehingga pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga Tuhan khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, Pak Gembala kami yang hari ini menjadi saluran berkat-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4, Pendeta WLR Kauntu dan Gembala Rayon, Gembala Cabang, juga Gembala Cabang khusus Tuhan di tempat-tempat lain Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk khusus untuk Gembala kami di Home Palem Galaksi ini Tuhan. Bapak Pendeta Immanuel Sutopo beserta keluarga, Wakil Gembala beserta seluruh tim KOR juga Tuhan, dan semua pelayan Tuhan beserta keluarganya. Engkau berkati Tuhan, urapi berlimpah Tuhan, dan sehat panjang umur berhasil dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini berdoa untuk Indonesia, untuk Wakil Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, dan semua jajaran di kabinet Tuhan. Beri roh yang takut akan Engkau dalam memimpin negara ini Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang dapat menjangkau setiap orang Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Berkati Tuhan anak-Mu yang mempersembahkan tempat ini untuk tempat kami dapat beribadah. Engkau juga memberkati lingkungan kami gereja ini Tuhan, RW 17 Ruko 1000 ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan, kerukunan, serta damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk para anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, asar, tim musik, tim multimedia, dan Engkau memberkati dan mengurapi lebih dan lebih lagi. Akhirnya kami serahkan jemaat-Mu Tuhan di GBI Home Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memberikan jalan keluar bagi yang bermasalah, dan Engkau hiburkan yang susah Tuhan. Engkau kuatkan juga mereka yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami menunjukkan mata hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna di Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya.